Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Uci Kurniati, CGP Angkatan 2, kelas E2 dari SD Negeri 4 Kutosari, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ada 3 pertanyaan yang menjadi refleksi pada diri saya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum saya mempelajari modul? Apa yang berubah setelah saya mempelajari modul dan apa yang bisa saya segera terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tadinya saya percaya bahwa murid dan pembelajaran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, peserta didik harus mengikuti apa yang saya ajarkan. Jadi sudah apa yang saya ajarkan di kelas, mereka harus ikut, nggak boleh protes gitu, bahwa menganggap saya itu yang menjadi pengajar begitu. Mereka ya patuh sama guru begitu ya. Yang kedua, peserta didik punya kesempatan yang sama untuk mendapat nilai yang sempurna. Jadi kadang sedikit memaksakan bahwa kalian itu semua bisa untuk dapat nilai sempurna untuk mupel ini, mupel itu begitu ya, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka ternyata punya kemampuan yang berbeda-beda begitu, tidak bisa disamakan. Yang ketiga, beranggapan guru sebagai sumber belajar, sehingga kadang mengabaikan sumber belajar lain ya. Kadang kita sudah jadi pusat sumber belajar, bukan mereka dibiarkan mencari tahu dengan banyak gaya dan model ya, tapi kadang beranggapan bahwa sudah bu guru sudah carikan ini, jadi kalian tinggal memakai begitu. Jadi terpusatnya pada guru gitu. Terus berikutnya, pembelajaran ke arah kognitif dan mengejar ranking sekolah ya. Saat masih ada ujian nasional yang di ranking itu, mengajar ya lebih ke udah fokus ke arah kognitif, terus berakhir dengan nilai yang baik, bagaimana menciptakan rata-rata di kelas itu baik sehingga ranking sekolah kita itu di atas gitu ya, tanpa mengerti mereka ternyata beda-beda gitu. Yang berikutnya adalah pembelajaran dekat dengan buku. Namanya pembelajaran ya pasti dengan buku di kelas gitu, duduk baca, mengerjakan soal, menyelesaikan target kurikulum, sedangkan menganggap ya permainan itu terlalu menghabiskan waktu begitu. Jadi lebih ke serius-serius amat begitu ya di kelas. Terus apa yang berubah ketika saya sudah membaca dan mempelajari modul ini ya? Saat saya mempelajari modul ini, ternyata memang saya harus mengubah pola pikir saya bahwa bukan peserta didik yang harus mengerti apapun yang saya ajarkan, tetapi justru kita sebagai pendidik itu mengerti apa yang mereka butuhkan. Setiap peserta didik juga punya potensi yang beda-beda yang harus kita kembangkan, bukan pada satu titik kita paksa anak semua harus bisa matematika, anak semua harus bisa bahasa, harus bisa IPA, tapi biarkan mereka berkembang sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan potensinya, bakatnya, minatnya sendiri-sendiri begitu ya. Sumber belajar bisa dari manapun ya, bukan dari guru, tetapi apapun dan siapapun itu bisa menjadi sumber belajar kita. Juga setelah saya mempelajari modul ini, ya pembelajaran tidak sekadar aspek kognitif saja, apalagi mengajar ranking sekolah, tetapi ada proses menuntun menuju budi pekerti yang akhirnya bisa membentuk karakter mereka. Dan pendidikan itu ya harusnya memang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak gitu. Kodrat alam anak itu ya mereka bermain, memang asyiknya anak itu ya saatnya bisa bermain gitu, bukan memaksa untuk duduk tenang begitu ya, mendengarkan kita ceramah dan lain-lain gitu. Lalu apa sih yang bisa saya terapkan nantinya untuk pembelajaran saya di kelas supaya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Tentu yang pertama, saya akan memerdekakan mereka untuk belajar dengan gaya dan kebutuhannya.
Jadi biarkan mereka itu bisa memilih gayanya belajar itu seperti apa dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang berikutnya adalah mengedepankan budi pekerti. Jadi kita mengajar dan juga mendidik ya, memberikan pengetahuan tapi juga memberi teladan untuk budi pekerti. Yang berikutnya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, bahwa anak dibawa untuk bermain dan belajar, menyelipkan permainan dalam pembelajaran supaya mereka tetap bahagia dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.